Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu siapa sih target market dari aset digital. Pada dasarnya setiap orang yang membutuhkan website ya, itu mereka adalah target market kita. Setiap orang yang membutuhkan sebuah sistem ya dari online, sistem yang bisa diakses dari mana aja, kapan aja, itu adalah target market kita. Setiap orang yang membutuhkan Mmm, peningkatan bisnis, peningkatan omset, itu adalah target market kita, ya. Setiap orang yang membutuhkan website untuk mewakili katakan organisasi, katakan, profil diri mereka sendiri, atau mungkin profil bisnisnya, ya, macam-macam atau mungkin sekolah, atau mungkin apa, itu adalah target market kita. Jadi sebenarnya kalau ditanya target market, kita sangat luas sekali. Dan target utama kita adalah orang-orang yang memang ingin membuat website tapi bingung caranya bagaimana. Ingin membuat sebuah website tapi bingung bagaimana caranya untuk membuat website. Karena di produk kita itu adalah produk yang memang orang awam pun bisa membuat website. Jadi ya mungkin kita akan membawa campaign tentang orang awam pun bisa membuat website gitu ya. Tapi setidaknya Anda sudah merangkum beberapa target market ya, di mana nanti Antum bisa mappingkan sendiri kira-kira mau berjalan yang di mana, kira-kira mau menargetkan orang siapa, itu nanti bisa Antum mapping sendiri. Ada beberapa yang sudah kita rangkum ya. Yang pertama adalah target market kita adalah tentu perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar ya, misalnya mereka yang mungkin sudah punya PT, mungkin sudah punya CV, perusahaan apapun yang dia ingin go online, ingin bisa diakses informasinya tentang perusahaan tersebut dari dunia online, itu adalah target market kita. Yang kedua, target market kita adalah online shop ya, buat orang-orang yang suka jualan di marketplace, Bukalapak, terus kemudian orang-orang yang suka jualan di Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain, itu adalah target market kita. Loh, kenapa Mas gitu? Kan mereka sudah puas dengan jualan di marketplace gitu. Teman-teman perlu ketahui bahwa setiap orang yang berjualan di marketplace itu biasanya dia akan price war. Mereka akan banding-bandingkan harga, karena antum kan tahu kalau di marketplace itu ada fitur untuk urutkan dari harga yang termurah. Itu kan ada tuh fitur apa namanya, untuk mengurutkan produk-produk itu dari harga termurah. Fitur filter ya, untuk mengurutkan dari harga yang termurah. Dan ketika ada fitur itu akan membuat para para merchant-nya, para orang-orang yang jualan di Bukalapak dan lain-lain itu harus rela banding-bandingkan harga agar laku, karena sudah tahu orang Indonesia itu sukanya yang murah gitu ya, sehingga orang harus berbanding-bandingkan harga agar produknya laku. Nah, inilah target market antum. Lah kok bisa target market gitu? Karena orang-orang mereka itu butuh website ya, butuh sebuah website di mana dia tidak punya kompetitor lain tuh di marketplace. Ya kompetitornya dia adalah ya di website-website lain gitu kan, di website-website orang lain. Nah, mereka butuh website, kemudian di websitenya didesain sedemikian rupa, masukin value-value edit ya, value-value dari produknya dia, sehingga dia tidak perlu lagi untuk price war gitu. Yang ketiga, misalnya toko-toko publik, ada mungkin seorang motivator, atau mungkin seorang public speaker, atau mungkin seorang trainer, atau mungkin bupati, gubernur, pak camat, atau macam-macam. Biasanya mereka itu butuh website untuk agar orang-orang itu tahu tentang dirinya, itu toko publik. Ada juga misalnya blogger ya, orang-orang yang biasanya suka ngeblog, terus kemudian dia nyari duit dari AdSense. Yang tadi Ana bilang ya, AdSense itu tidak hanya di YouTube aja, tapi mereka sebagai blogger itu biasanya juga ketika dia bikin artikel, banyak yang ngunjungin artikelnya dia, kemudian dia pasang AdSense, ketika diklik dia dapat duit. Nah, itu blogger-blogger itu juga salah satu target market kita. Atau mungkin antum seorang nyari orang-orang yang agen penjualan, misalnya orang yang jualan mobil, jualan motor, agen penjualan kosmetik, agen penjualan produk, agen penjualan macam-macam lah, macam-macam agen penjualan. Termasuk antum misalnya kalau di Wenger ya, anak kan punya bisnis lain yaitu parfum Wenger. Ketika antum jadi agen penjualan di Wenger ya, untuk bisa menjual Wenger itu ya antum paling bagus memang punya website. Nah, mereka itulah target market antum nantinya gitu. Terus kemudian ada juga organisasi ya, misalnya
antum punya komunitas, ada organisasi komunitas A, komunitas B, komunitas C, misalnya komunitas pecinta motor, komunitas apa namanya pendaki gunung, atau komunitas apa, wah macam-macam, segala macam komunitas yang mungkin mereka butuh website itu juga target market. Sekolah misalnya SD, SMP, SMA itu juga butuh, misalnya tempat kuliah itu biasanya juga kampus-kampus itu juga mereka butuh website. Pemerintahan ya itu juga mereka butuh website, cuman ya pemerintahan ini apa namanya, ada kemarin beberapa jual website 3, kalau nggak salah berapa, 3 miliar yang mana lihat ya, jual website 3 miliar tapi ternyata websitenya dari Joomla apa dari apa gitu, padahal itu untuk bikin kayak jumlahnya aja paling cuman berapa sih, nggak sampai 1 juta 2 juta, tapi dijual ke pemerintah sampai 3 miliar gitu. Nah ini juga bisa jadi target market antum gitu, karena kalau kita mengelola website pemerintahan, kita nggak akan pakai WordPress, nggak akan pakai Joomla, nggak akan pakai Blogspot dan lain-lain, kita bener-bener akan ngedevelop dari nol, pakai program-program, pakai coding. Terus kemudian komunitas tadi sudah Anda sebutkan. Ada juga misalnya antum punya pengusaha kuliner di tetangga antum, teman dan lain-lain, mereka mungkin bisnis kuliner. Kalau memang bisnis kulinernya mau delivery misalnya dan lain-lain, itu selain dia bisa masuk ke GoFood gitu ya, ke Gojek atau Grab misalnya, dia bisa punya website sendiri yang di situ melayani order online gitu, atau mungkin delivery order gitu. Karena ada beberapa fatwa yang antum bisa lihat nanti di YouTube ya, fatwa beberapa ustadz, kita tidak boleh masuk ke GoFood atau ke Grab ya kalau antum di bisnis kuliner gitu, sehingga mereka yang tidak mau masuk ke GoFood atau Grab karena takut di situ ada riba, ada sesuatu yang subhat atau yang haram, itu mereka harus punya website agar restorannya dia dikenal lebih jauh oleh masyarakat gitu. Terus kemudian ada yang profesi misalnya dokter misalnya ya, atau mungkin tadi kayak trainer, atau mungkin apa namanya motivator, itu ya bisa masuk ke profesi juga gitu. Atau mungkin klinik misalnya ya, antum punya tetangga yang punya klinik sakit gigi misalnya, atau klinik kecantikan, atau klinik kulit, macam-macam, segala macam klinik itu juga target market. Intinya siapa aja yang pengen bisnisnya di online kan ya, atau siapa aja yang dirinya pengen di online kan, itu pasti butuh website. Dan setiap orang yang butuh website itu adalah target market antum gitu. Dan paling penting Anda nyebutnya adalah para emak-emak, itu adalah target market antum. Kenapa? Yaitu tadi para emak-emak itu pengen mendapatkan sesuatu ya tambahan, yang dia tidak kerja di rumah, dia tidak pengen hanya mengharapkan gaji dari suaminya, dia pengen mendapatkan duit dari tambahan tapi dia nggak mau keluar gitu ya, dia pengennya dari rumah. Nah itu adalah orang-orang yang jual online, biasanya jualan online apa namanya jadi reseller atau distributor atau agen. Nah mereka itu butuh yang namanya website. Setiap orang yang mau go online itu wajib punya website, dan ketika orang pengen website itu adalah target market antum. Jadi kalau ditanya target market, sangat luas sekali target marketnya. Makanya buru-buru kalau pengen gabung silahkan langsung daftar ya, terus gabung, silahkan pilih mau jadi distributor bisa, agen bisa, reseller bisa ya. Terus nanti sampai ketemu di digital. Jangan lupa tonton video kita yang lain, karena video kita yang lain itu akan menjelaskan lebih gamblang lagi tentang aset digital. Dan nanti kalau sudah yakin silahkan langsung gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.